Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan singkat pada hari Minggu ini adalah mendaki Gunung Allah. Sekarang lagi tren, biasanya sebelum masa Covid dulu, setiap hari Minggu itu banyak anak-anak muda Kupang yang pergi mendaki Gunung Fatulewi. Saya pikir kalian pernah ke sana. Memang itu menjadi sebuah tren baru di mana orang senang untuk mendaki gunung. Tapi sebenarnya mendaki gunung itu tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh strategi. Yang asam urat dong tidak bisa. Itu naik sedikit sudah tidak mampu. Bahkan di tengah perjalanan ketika mendaki sebuah gunung, kita harus melepaskan hal-hal yang tidak perlu agar pendakian tidak semakin berat. Semakin banyak melepaskan apa yang tidak perlu, maka kemungkinan untuk mencapai puncak itu sangat besar. Dan ketika orang mencapai puncak gunung, orang akan merasa lega bahwa pengorbanannya itu tidak sia-sia. Dan itu juga bisa menjadi kekuatan bagi dia untuk mendaki gunung-gunung berikutnya. Ada pengalaman bahwa pengalaman untuk bisa mendaki gunung lain karena telah mengalami bagaimana suksesnya mendaki sebuah gunung. Bahkan dari atas gunung orang bisa menemukan melihat pemandangan yang begitu luas. Kalau orang lihat dari lembah itu hanya sekitar lembah saja. Tapi kalau dia sudah berdiri di atas gunung, dia bisa melihat pemandangan lebih jauh, lebih jarak pandangnya jauh lebih luas. Visi juga semakin lebih baik. Itu kita sekarang. Orang dulu juga biasanya ketika mereka mau pergi ke satu tempat yang jauh, maka harus naik ke atas gunung supaya tahu rutenya kemana ya. Dan untuk mencapai tempat itu jalannya ke sana itu. Karena itu dia perlu mendaki gunung untuk melihat arah jalan ke depan. Baik saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak berbicara tentang pendakian gunung, tapi memang bacaan hari ini lokusnya, pusatnya itu di atas gunung. Abraham mempersembahkan putranya itu di atas sebuah gunung yang tinggi, dan juga Yesus membawa ketiga muridnya Yohanes, Yakobus dan Petrus ke atas sebuah gunung yang tinggi. Mungkin Markus tidak memberi nama gunung itu, tapi penginjil lain mengatakan Gunung Tabor tapi Markus katakan sebuah gunung yang tinggi. Dan oleh karena itu seperti Abraham mengalami kemuliaan Allah di atas gunung, Petrus, Yohanes, Yakobus pun menyaksikan kemuliaan transfigurasi Kristus di atas gunung. Dan Allah yang kemudian pada akhirnya menampakkan kasih-Nya yang total kepada manusia melalui peristiwa pengorbanan putranya yang terkasih di atas salib di atas gunung Kalvari. Ini perspektif dari bacaan hari ini dari gunung Tabor menuju gunung Kalvari. Hari ini Petrus, Yakobus, Yohanes mendaki gunung Tabor supaya mereka juga ada pengalaman ketika satu saat sang guru mengajak mereka untuk mendaki gunung Kalvari. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya ketiga bacaan hari ini memiliki satu tema penting, yakni tentang iman. Karena itu saya mau memberi keterkaitan antara iman dan gunung sesuai dengan bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, iman itu sebenarnya pendakian menuju Allah. Allah dalam kitab suci, Pater Fales sangat mengerti, dan ini adalah gunung, disimbolkan dengan gunung. Hal itu dalam Mazmur katakan Allah adalah gunung batu. Sama seperti mendaki sebuah gunung, beriman kepada Allah juga membutuhkan niat, membutuhkan strategi yang baik, komitmen, ketulusan, pengorbanan, bahkan melepaskan apa yang paling kita hargai, kita cintai, supaya bisa mencapai gunung, supaya bisa mencapai perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Sikap pesimis, instan, cari gampang, tidak mau susah, cepat down atau putus asa, mustahil seseorang bisa mencapai perjumpaan dengan Allah di atas tempat yang tinggi. Kita bisa belajar dari Abraham. Abraham bukan pertama-tama mendaki secara fisik,
tapi adalah pendakian psikologis, pendakian afektif, karena harus menyerahkan putra yang dikasihnya satu-satunya untuk dikorbankan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Melepaskan apa yang paling dihargai, yakni putra yang terkasih, demi iman dan ketaatannya kepada Tuhan, itu adalah butuh pengorbanan, butuh komitmen yang kuat. Dan Abraham bisa mendaki pendakian baik fisik, psikologis, afektif ini demi iman, dan pada akhirnya Allah memuliakan Abraham itu sendiri. Itu yang pertama, iman itu adalah sebuah pendakian, mendaki, mampu naik menghadapi segala tantangan, dan hanya iman yang mampukan kita untuk itu. Yang kedua adalah iman itu adalah sebuah visi hidup, yakni cara kita melihat dan menafsir kehidupan secara keseluruhan dalam perspektif relasi kita dengan Tuhan. Gunung adalah, atau bukit itu adalah simbol visi iman yang menjangkau dataran dan lekuk-lekuk topografi kehidupan kita. Kita bisa melihat hidup kita lebih baik ketika lihat dari atas gunung. Kita melihat lekukan-lekukan hidup kita ketika melihat dari sisi Tuhan, dari sisi Allah itu sendiri. Jangan selalu lihat dari bawah. Dari bawah itu nanti tenggelam. Harus melihat dari atas. Melihat dari atas agar kita bisa melihat kehidupan secara lebih baik. Abraham ketika dia melihat hidupnya dari sisi Tuhan, dari sisi iman, dari sisi Allah itu sendiri, maka dia memaknai seluruh hidupnya dalam bingkai ketergantungan yang total pada kehendak Allah itu sendiri. Demikian pun penampakan kemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Sebenarnya ini adalah momen formatif bagi ketiga murid untuk melihat hidup Yesus dari atas gunung, dan bisa melihat, bisa memandang Kalvari. Dan Yesus mau mengajak mereka agar dalam iman dari sisi Tuhan, Kalvari itu bukanlah akhir. Ada sebuah gunung yang tinggi lagi di belakang Kalvari, yakni kebangkitan itu sendiri. Dan ini menjadi visi bagi para murid bahwa harus melihat lebih jauh, jangan melihat jarak pendek, jangan melihat apa yang ada di depan mata. Coba lihat ada yang lebih jauh sedikit. Ketika seorang memiliki visi yang luas, maka dia akan memaknai hidup secara lebih baik. Bahkan dia bisa menemukan hal-hal positif, sesuatu yang bernada harapan di balik tantangan dan kesulitan yang ada di depan matanya. Oleh karena itu iman membantu para murid, juga Abraham, untuk melihat visi hidup ke depan bersama dengan Allah itu sendiri. Dan visi iman yang otentik ini akan dicapai jika para murid, jika kita mampu mendengarkan Yesus yang adalah Putra Allah yang terkasih. Para pater, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari relasi antara gunung dan iman dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kita bisa memetik beberapa relevansi atau pesan bagi kita yang sedang menjalankan masa Prapaskah ini. Yang pertama, masa Prapaskah itu adalah masa untuk mendaki gunung. Mendaki gunung. Oleh karena itu butuh niat. Kita memerlukan menghidupi dalam masa Prapaskah ini komitmen dan pengorbanan untuk bisa mendaki bersama Yesus, bahkan menderita bersama Dia. Kita tidak hanya dipanggil untuk mendaki Gunung Tabor untuk melihat kemuliaan Tuhan, tetapi kiranya pengalaman akan perjumpaan dengan Tuhan menuntun kita dan menguatkan kita untuk mendaki bersama Dia ke Kalvari. Gunung Tabor itu adalah semacam mereka mengecap sedikit ending dari perjalanan, yakni kebangkitan itu saja. Tapi itu bisa membantu mereka untuk bisa melewati gunung yang lain sebelum kebangkitan, yakni sengsara wafat Yesus di Gunung Kalvari itu sendiri. Seperti biasanya kalau orang kalau kayak kita lah istilah bahasanya Pater Ferdi itu alas itu supaya bisa kuat sedikit dan tahu bahwa ini hanya sedikit makanan, nanti di ending itu ada sebuah perjamuan yang luar biasa. Tapi perlu alas supaya bisa bekerja, bisa berjalan. Ukir Gunung Tabor itu seperti itu, semacam kekuatan kecil, kekuatan yang supaya kita memampukan kita untuk itu. Artinya kadang dalam kehidupan kita itu ada momen-momen seperti itu, momen seperti itu.
Santo Ignatius dari Loyola mengatakan, ketika kita bergembira itu jangan terlalu meluap-luap. Simpanlah itu sebagai jaminan kekuatan ketika penderitaan datang menghadirmu. Artinya kegembiraan yang kita alami sekarang itu harus dimaknai juga bahwa ketika penderitaan datang, Tuhan selalu berbuat baik kepada saya. Dan ini juga mungkin pesan formatif dari bacaan dari Injil, terutama kepada ketiga murid tadi itu, bahwa Tuhan senantiasa menjadi jaminan yang bisa menemani kita dalam persiaran kita. Oleh karena itu, untuk bisa mendaki Gunung Kalvari, kita perlu mendengarkan. Sikap mendengarkan itu penting. Mendengarkan Tuhan pertama-tama dan mendengarkan sesama. Sekarang kita ini terlalu keras kepala, tidak mendengarkan. Sikap orang yang tidak mendengarkan itu bisa priuk dan piring, bisa melempar sana sini. Nggak perlu. Saya pikir salah satu sikap, sebagaimana ajakan suara dari awan kepada ketiga murid adalah perlu mendengarkan. Pertama mendengarkan Tuhan. Dan dalam menjalani hidup dan panggilan kita juga mendengarkan kehendak Tuhan itu sangat penting. Discernment dan keterbukaan hati untuk melihat hidup bukan dari sisi kita, tetapi dari sisi Tuhan itu sendiri. Yang kedua, melihat kita juga relevansi dari bacaan pada hari ini dalam masa Prapaskah ini, kita diundang untuk melihat hidup dan panggilan kita dari perspektif Allah, dari atas gunung, dari sisi iman. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, hendaknya berdasarkan iman atau berdasarkan kehendak Allah itu sendiri. Kita kadang tergoda bahwa kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan dari perspektif kita. Bahkan termasuk hal-hal yang besar dalam hidup, misalnya panggilan. Kadang kita ini menjalankan panggilan tanpa iman. Ketika menjalankan panggilan tanpa iman, tanpa melihat dari sisi Tuhan, maka akan sulit. Ketika godaan, tantangan sedikit kita hadapi dalam proses perjalanan panggilan, kita sudah mulai jatuh. Karena kita tidak melihat panggilan dari puncak gunung, dari atas, dari sisi Allah, selalu dari sisi bawah atau selalu dari sisi kita. Maka ketika ada tantangan, maka kita mudah jatuh. Kita diajak untuk salah satu semangat dalam atau perlu kita hayati dalam masa Prapaskah, mungkin coba melihat kembali hidup kita itu dari sisi Tuhan. Termasuk Sandra di belakang Devi, teman-teman di SAN. Masak itu bukan hanya dari sisi manusiawi, tapi juga harus dari sisi iman. Bagaimana beriman, bagaimana masak dengan iman. Itu juga penting. Itu yang menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita bergembira dalam hidup. Kalau tidak, nanti kurang sedikit kita sudah mulai mengeluh. Dan itu kita semua guna dalam hal apapun, sekecil apapun, atau tidur. Kalau tidur malam itu tidur dalam iman, itu penting. Ada orang yang ketika di atas tempat tidur dia sudah lupa iman, itu membuat juga salah-salah dalam hidup. Coba tidur di puncak gunung, beristirahat bersama Allah di puncak, melihat tidur itu bersama Allah. Tapi kalau semua dari sisi kita itu akan repot. Saya pikir ini iman memberi kita visi dan sekaligus kekuatan untuk menjalankan hidup dan panggilan kita secara yang lebih baik. Oleh karena itu pada masa Prapaskah ini kita diberi kesempatan untuk tidak hanya untuk merenungkan dan memandang salib, tapi juga penting untuk memandang dan merenungkan hidup dan panggilan kita dari atas salib, dari atas gunung, dari sisi Tuhan itu sendiri. Dan poin yang ketiga adalah tuntutan iman untuk mendaki gunung, untuk melihat hidup secara lebih luas. Memang pertama-tama itu harus berlandaskan pada pengalaman akan kasih Allah itu sendiri. Hanya orang yang merasa bahwa dia dikasih, maka dia akan beriman apapun resikonya. Termasuk Abraham. Abraham itu sangat menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Oleh karena itu apapun yang Tuhan minta, dia tidak segan-segan. Iman itu adalah jawaban terhadap kasih Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup tidak hanya dilihat sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai ungkapan syukur, sebagai jawaban dari kita terhadap
kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mungkin ini tiga poin dari bacaan pada hari ini. Masa Prapaskah adalah momen untuk mendaki gunung. Masa Prapaskah adalah untuk melihat hidup dari sisi di atas gunung, dari sisi iman, dari sisi Allah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah iman kita adalah kita hidup dalam iman sebagai jawaban terhadap kasih setia Tuhan yang rela mengorbankan putra yang dikasihnya demi kita. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita membongkar kemah kita masing-masing, membongkar tempat kita yang aman. Kita turun dari gunung untuk berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem, dan juga Yesus mengundang kita untuk bersamanya mendaki gunung yang kedua, Gunung Kalvari. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Allah hari ini atau di saat-saat momen kegembiraan dalam hidup kita, momen-momen konsolasi, membantu kita juga untuk bisa mendaki gunung berikut yang lebih tinggi, Gunung Kalvari. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu takut untuk mendaki Gunung Kalvari atau Kalvari kecil dalam kehidupan kita, kesulitan dan tantangan, sebab Allah, sebab Yesus sangat mencintai kita, dan Dia akan berjalan dan menemani kita sampai pada akhir. Selamat bersiarah dari Gunung Tabor menuju Gunung Kalvari, tapi ingatlah, gunung terakhir yang dimana kita mengalami kemuliaan yang lebih besar, yakni kebangkitan itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.